Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah pengantar ilmu keolahragaan dan kesehatan, ingin mempresentasikan presentasi dari hasil diskusi kami yang beranggotakan dari Anggun Setianingrum, Asma Tegar Nada Satria, Auli Fahmina Difatur Romlon, Anggra Firman Filani, Bagas Permana, Bagus Satria Pamungkas. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Bagas. Sistem otot. Sistem otot. Jadi kita akan melihat adaptasi fisiologi, sinkronisasi atau jangka panjang untuk berolahraga. Tetapi dengan fokus hari ini pada sistem otot kita akan melihat beberapa hal yang akan kita lihat. Hipertrofi, peningkatan kekuatan tendon, peningkatan penyimpanan mioglobin, peningkatan jumlah dan ukuran mitokondrian, meningkatkan penyimpanan glikogen dan peningkatan penyimpanan penyimpanan lemak, meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan toleransi terhadap Anda. Mungkin pernah mendengarnya diucapkan hipertrofi benar-benar baik-baik saja, dan tetapi pada dasarnya hipertrofi adalah peningkatan ukuran sel otot secara keseluruhan dan otot akan menjadi lebih besar sehingga ukuran otot pada hipertrofi meningkat bukan hanya karena kita memiliki lebih banyak serat otot, tetapi sebenarnya karena serat yang sudah ada mendapatkan tambahan sehingga sel-sel otot itu sendiri menjadi lebar. Mereka mengisi jika Anda suka dan menjadi lebih besar. Adalah hipertrofi, ada beberapa saran bahwa mungkin ada hal lain yang bekerja dalam memberikan ukuran otot secara keseluruhan dan itu disebut hiperplasia, dan kami percaya bahwa itu adalah hormon pertumbuhan manusia yang merangsang hiperplasia dan hiper. Itu hanyalah peningkatan bukan di ukuran sel tetapi peningkatan jumlah sel otot sehingga ketika sel otot baru sedang tumbuh yang disebut hiperplasia, ada beberapa perdebatan tentang seberapa besar efek ini ukuran otot secara keseluruhan dan sejauh mana dapat dikembangkan dan melalui latihan, dan kami pikir hari ini mungkin menyumbang sangat sedikit, mungkin sekitar 5 RI pertumbuhan otot secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggra. Berikutnya adalah peningkatan kekuatan tendon. Dan seperti yang kita tahu, tendon akan menghubungkan otot ke tulang sehingga mereka berbeda dari ligamen. Karena ligamen adalah koneksi itu ke tulang jadi tendon. Dan kami akan menghubungkan otot ke tulang sehingga ketika otot berkontraksi itu memberikan gaya tarik pada tulang dan kemudian bergerak apapun atau yang terhubung. Sehingga tendon terbuat dari kolagen yang ditemukan banyak di tubuh sangat kuat, itu agak elastis tetapi sangat kuat, dan oleh karena itu cara yang sangat baik untuk melampirkan otot ke tulang untuk memastikan bahwa ketika otot berkontraksi tendon tidak robek dan kami benar-benar mendapatkan gerakan yang kami cari, sehingga tendon terbuat dari kolagen dan pada dasarnya selubung otot mengalir ke tendon dan menjadi bagian dari selubung yang mengelilinginya. Tendon itu sendiri menempelkan ke tulang dan di sanalah kekuatan otot yang berkontraksi akan menarik tulang dan membuat gerakan di sini jika kita ingin memperkuat tendon. Kita menemukan bahwa cara terbaik untuk melakukan adalah dengan melakukannya latihan resistensi sehingga menggunakan beban yang relatif berat untuk menggerakkan otot, dan karena itu memiliki efek knock-on penguatan tendon. Beberapa hal yang terjadi ketika tendon memperkuat kita, tetapi pertama-tama serat kolagen di 2 meningkat ketebalannya dan kedua jumlah serat kolagen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagus. Oleh karena itu, kepadatan keseluruhan tendon keduanya juga akan meningkat sebagai hasil dari pelatihan resistensi. Peningkatan simpanan mioglobin juga merupakan cara utama di mana kita dapat
meningkatkan tingkat keseluruhan terutama kebugaran kardiovaskular. Adalah dampak jangka panjang dari olahraga yang telah kita bicarakan sebelumnya tentang apa sebenarnya mioglobin, dan pada dasarnya itu adalah senyawa yang sangat mirip, adalah protein yang sangat mirip dengan hemoglobin. Yang kita ketahui tentu saja itu ditemukan dalam aliran darah mioglobin, namun sebagian besar ditemukan di jaringan otot dan tujuannya ada untuk mengikat mirip dengan hemoglobin. Tujuannya adalah untuk mengikat dengan oksigen dan menyimpan oksigen itu secara lokal di sel otot sehingga ada banyak oksigen yang tersedia untuk produksi energi dalam sel otot. Mitokondria organel kita sangat kecil terletak di dalam sel itu sendiri. Mereka adalah organel yang dirancang untuk respirasi sel, yang berarti bahwa mereka adalah tempat di mana energi dihasilkan untuk pergerakan sejauh yang kami ketahui. Jika kita memiliki jumlah mitokondria yang lebih besar, dan jika kami memiliki peningkatan ukuran mitokondria sehingga kami dapat menggunakan sebagai senyawa berbeda di dalam tubuh termasuk oksigen dan pirufat yang telah kita bicarakan sebelumnya. Mempelajari tentang 1. Denyut jantung saat beristirahat, 2. Stroke volume atau volume kuncup dan curah jantung, 3. Pengambilan oksigen dan kapasitas paru-paru, 4. Kadar hemoglobin, 5. Hipertrofi otot, 6. Efek pada serat otot berkedut cepat atau lambat, 7. Volume sekuncup adalah jumlah darah yang dipompakan oleh ventrikel kiri dalam 1 kali kontraksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asmo. Berikutnya yaitu penyebab meningkatnya stroke volume. Yang pertama yaitu peningkatan ukuran ventrikel kiri. Yang kedua, terasa lebih efisien. Yang ketiga, kontraksi lebih kuat. Lebih banyak darah yang dipompa, jumlah darah dipompa keluar dari ventrikel kiri per menit. Rumusnya yaitu CO sama dengan SF per HR. Berikutnya, Mbak. Berikutnya yaitu curah jantung akan mengangkat pada waktu kerja berat, stres peningkatan suhu, sedangkan menurun pada waktu tidur. Penyerapan oksigen dan kapasitas paru-paru yaitu 1. Menyerap, mengangkut, dan mengirimkan oksigen ke sel-sel yang bekerja. Dalam serat otot berdetak lambat ditemukan bahwa yang pertama, peningkatan enzim aerobik. Yang kedua, kepadatan mitokondria. Yang ketiga, kepadatan kapiler. Yang keempat, mioglobin yang bertugas untuk transportasi oksigen di dalam sel otot. Lemak sekarang sebagian besar menghasilkan peningkatan pengiriman oksigen ke otot dan ke area kerja di dalam otot di mana diperlukan adaptasi yang memungkinkan atlet. Yang pertama yaitu mempertahankan intensitas aerobik yang lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama. Yang kedua, memulihkan sistem energi lebih cepat. Yang ketiga, berolahraga lebih lama. Yang keempat, meningkatkan fokus pada latihan. Yang kelima, menunda kelelahan pada atlet berlatih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Hipertrofi tipe 1. Hipertrofi otot adalah peningkatan ukuran otot dan hasil dari latihan ketahanan. Hipertrofi itu adalah peningkatan ukuran otot di bagian tubuh tertentu, umumnya tampak pada otot lengan atau paha. Pelatihan resistensi merupakan jenis pelatihan anaerobik. Contoh pelatihan resistensi itu adalah angkat beban. Lalu latihan anaerobik adalah aktivitas menjadi energi tanpa menggunakan oksigen.
Akibatnya tubuh akan menghasilkan energi banyak dan menggunakan sumber energi yang tersimpan di otot. Contoh latihan anaerobik antara lain yaitu seperti lompat tali, lari jarak pendek atau sprint, angkat beban, push up, pull up, dan lain-lain. Maka hipertrofi lebih besar terjadi dari latihan resistensi daripada latihan aerobik, sehingga atlet menjadi lebih kuat, bertenaga, dan lebih cepat. Hipertrofi tipe 2 yaitu memiliki ciri-ciri peningkatan enzim anaerobik ER untuk glikosis. Kedua, peningkatan kadar kreatin lebih cepat. Ketiga, pelepasan pita tawa yang membantu menurunkan kadar asam. Keempat, mempertahankan anaerobik yang lebih tinggi, intensitas aerobik untuk lebih lama. Kelima, memulihkan sistem energi anaerobik lebih cepat, meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.